perlu perjuangan, perlu kesabaran. Ayo sini deh. Jadi kalau nggak ada niat yang kuat, nggak ada kesabaran, kemudian juga kurang ikhlas, sulit dapat ilmu. Ilmu itu adalah cahaya, ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Dia cahaya tidak akan bisa nembus kalau ada penghalang, ada dinding, ada pemisah, lalu gelap di situ nggak bisa nembus. Kita punya senter, kita hidupin, ya, tapi di depan kita ada tembok, ada papan, ada kain tebal, maka pembatas tembok tadi, papan tadi, kain tebal tadi kesana tidak tembus. Artinya apa? Adik-adik, ayo dari rumah kamu belajar sekolah, ngaji, untuk ilmu, itu hatinya harus dibuka dulu. Harus ada keikhlasan, harus ada kesabaran. Karena kalau tidak demikian, tadi itu susah ilmu itu masuk ke dalam jiwa hati seseorang. Coba lihat, ayo. Ada orang nih dengerin ceramah, itu kiainya, ustadznya, habis ngomongnya kenceng banget. Jarak beberapa meter dengar orang. Yang beliau sampaikan jelas hukumnya, dasarnya juga jelas. Dia sendiri dengar kupingnya penjelasan ustadz atau kiai. Tapi kalau hatinya tidak terbuka, hatinya tertutup, hatinya misalnya penuh kebencian, tidak suka, kira-kira masuk ke dalam hatinya tuh? Enggak. Cuma kedepan Ibu Ustaz itu, sama dia itu, sama Habib itu, orangnya begini, dia udah menutup diri sebelumnya, maka ilmu tidak akan masuk. Nih, kamu dengerin ngaji, ceramah atau belajar di sekolah sama guru yang kamu nggak suka. Jangankan dengar ucapannya, dengerin omongannya, dengerin nasihatnya, dengar namanya itu pegel. Benar nggak begitu? Sama tetangga, emang lagi gede, lagi marah. Wow. Dia ngomong apa aja udah gak masuk itu, bener kan? Saya pernah ngobrol dengan seorang kepala sekolah cerita ada seorang guru, ya seorang itu temperamennya emosi tinggi, lagi marah sama seseorang, dinasihatin, ya, lalu sudah berbulan-bulan, beberapa lama kita juga mau bayar. Apa dikatakan dinasihatin? Jangan begitu, kita sebagai muslim kalau marah, kalau kesal sama orang nggak boleh lebih dari 3 hari. Tuh, 3 hari itu udah paling lama itu. Udah ada toleransi dari agama, lewat 3 hari udah nggak boleh marah kesel juga. Biar segede apa marahnya, keselnya, salahnya. Dinasihatin begitu. Apa dia bilang? Biar saya masuk neraka juga. Astagfirullahaladzim. Betul lihat tuh. Makanya kalau ada kebencian itu lagi marah, setan masuk tuh, bisikin terus. Tuh kalau dalam rumah tangga namanya setan namanya dasim. Siapa namanya? Dasim. Si dasim ini tugasnya adalah untuk menggoda orang berumah tangga. Si istri dibisikin, misalnya suaminya penghasilannya kurang, ya, ekonominya lagi sederhana,
Istrinya dibisikin, tuh lihat suami kamu, laki kamu begitu tuh kerjaannya, males begini begitu, dibisikin sehingga timbul si istri benci, nggak suka, sering marah, sering nolak diperintah sama suaminya, nggak taat, sering membantah. Karena apa? Dibisikin oleh setan, mama sidasin. Kalau sampai terjadi pertengkaran dalam rumah tangga tuh, atau suami juga sebaliknya juga sama istrinya nggak bersyukur, padahal sudah dilayani, mengabdi istrinya, ya, mengasuh anak-anak, mengatur rumah tangga, melayani kewajibannya, suaminya nggak pernah bersyukur juga sama istrinya, sampai ujung terjadi pertengkaran dan perceraian. Nah, ini setan dasi, itu dia mendapat pangkat tinggi dari pimpinannya iblis. Kalau sampai dia berhasil menggoda, menghancurkan rumah tangga seseorang, itu dasi dapat penghargaan tinggi dari iblis sebagai raja setan. Ayo, hati-hati nih bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berumah tangga, baik rumah tangga baru maupun yang sudah lama. Yang baru juga pasti ada godanya. Biar lama udah punya anak, udah punya cucu, ya, udah punya menantu, udah punya omongan, tetap juga digodanya makin tinggi. Jadi apapun kita, bagaimana keadaan kita, pasti digoda dengan setan dasi. Masya Allah, ya. Ingat kita ya, kita nih manusia, jin, punya kewajiban daripada kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kalau ada persoalan dalam rumah tangga dan pikiran kita, jangan sampai begini. Ada masalah di luar, kesel sama orang, di rumah nggak tahu apa-apa dimarahin. Istri lagi capek-capek, diomelin aja, atau jentuannya. Anak langsung disabet, dimarah-marahin. Keselnya orang lain, anak jadi sasaran, rumah tangga jadi pelampiasan. Jangan. Ya. Makanya bagus kalau ada persoalan tempat lain di luar, begitu sampai rumah, udah diam-diam baik-baik. Khairukum min ahli wa khairukum min ahli. Kata Nabi kita, yang terbaik kamu adalah yang paling baik untuk keluarganya, dan aku terbaik untuk keluargaku. Ayo deh, sini deh, sini nah. Karena itu, yuk, dalam menuntut ilmu, dalam belajar, mari kita buka hati kita agar cahaya, agar nur kebaikan, nur ilmu itu masuk ke dalam jiwa kita. Insya Allah. Baik, kita nyambung bahasan fikih kita dalam kitab Riyadhul Bali'ah. Qala Sayyidina rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi bidarain amin. Kita sambung ya bahasan 2 minggu yang lalu kita bersama dua sekali. Masih menyambung tentang bab haid dan nifas. Wa yahrumu, berdua ya. Dan haram bil haidi wan nifas, dengan sebab haid dan nifas. Al-mubasyaratu bima baina surrati wa rukbati min ghairi haidin. Dan haram dengan sebab haid dan nifas. Ini perempuan, ibu-ibu yang lagi haid dan nifas, haram melakukan berbuat senang-senang, mubasyarah, berbuat senang-senang dengan istri, suami maksudnya depan istrinya ya, fima baina surati wa rukbah, pada tempat antara pusat dan lututnya.
pusat dan lutut. Bini lagi datang head, lagi datang kipas. Yang coret-coret ke depan itu dia kecil dulu lah, lewat aja lah. Ya. Min ghairi ha'i wal muluh. Jadi antara pusat dan lutut pada wilayah itu. Min ghairi ha'i wal muluh fil masjid in hobat tanjisahu. Ya, tadi yang mana ya? Antara pusat dan lutut tanpa ada penghalang oleh pihak ini. Wal mururu dan haram lewat fil masjid. Yang kedua, tadi itu suami istri itu ya, kalau nupas dan head lagi datang, pokoknya suami harus tahan, nggak boleh wilayah itu. Dan haram lewat ke dalam masjid in khopat tanjisahu, jika ada ditakuti ya menjadi najis masjid yang dilewati tersebut. Akhirnya khawatir, takut ketetesan, takut berceceran darah yang tadi. Ada yang bilang, Ustaz, kalau pakai pampers gimana tuh perempuan dan datang head? Ya. Kan aman, keserap darahnya itu di pampers. Kalau cuma dikhawatirkan darah atau netes di musola atau masjid, ya tetap untuk menjaga kehati-hatian kita tidak memaksakan diri walaupun sudah menggunakan pampers, ya, karena mesti di tempat yang suci dan itu dalam keadaan tidak bersih, ya. Jadi demikian, jangan memaksakan diri. Dan kalau yang segini, seseorang bersiwak itu harus sunnah hukumnya. Sekarang bagaimana kalau sikat gigi ada odol, bersikat pakai odol lagi, sekarang jadi bersih. Sementara siwak cuma kayu doang begitu, digosok-gosok. Ya, ingat bukan hanya proses johirnya membersihkan gigi itu ya dengan sikat gigi dan odol, tapi karena ini apa? Pakai siwak adalah kesunahan Nabi. Jadi sunnah itu yang mahal. Jadi sunnah pakai siwak tidak tergantikan. Kata Nabi, kalau sekiranya tidak memberatkan umatku, maka akan kuwajibkan dia sebelum sholat pakai siwak. Bukan punya kayu siwak kan nih? Punya kayu semprong. Beda semprong lagi. Siwak ya. Itu belinya di toko oleh haji biasanya tuh, toko peci, toko tasmes, siwak tuh. Ya, jarang sih siwak ya, sunnah seperti itu. Itu kaifiahnya banyak sebenarnya. Gigi jadi bersih, gigi jadi sehat, untuk membunuh kuman-kuman itu. Kayu siwak itu banyak manfaatnya itu. Bahkan pernah dikisahkan dulu Nabi sebelum perang memerintahkan para sahabat untuk bersiwak dulu. Bareng-bareng tuh, pasukan Nabi sebelum bertempur bersiwak bareng-bareng. Kebetulan tentara kafir kirim utusan untuk ngintip tentang dipelajari bagaimana kekuatan tentara Nabi. Begitu diintip dari gunung, wah, ono pasukan Nabi Muhammad giginya jalan gosok-gosok. Waduh, gigi jalan ditajemin namanya ya. Wih, mengawat ya perang ini. Nah, itu hikmahnya. Dia kembali ke tadi itu, mata-mata musuh kasih tahu, lihat, saya jadi saksi. Muhammad beserta pasukannya sedang najemin giginya. Ini bisa berakibat fatal. Waduh, gak benar tuh. Padahal siwak sunnah itu ada efeknya ternyata. Jadi sebelum terjadi pertempuran, mendengar informasi seperti itu, mereka sudah kalah duluan. Kena mental. Menang, ya, perang mental begitu ya. Subhanallah, kayak dia. Ada kisah seperti itu.
Wasaumu wa muharramatul janahati sabiqah, dan haram berpuasa dan barang-barang yang diharamkan dengan junub yang dahulu. Jadi orang sedang haid dan nifas, ya, itu tidak wajib berpuasa. Dia harus menjaga kesucian dirinya. Bahkan di tempat-tempat tertentu bisa orang sedang haid, lewat kuburan, maka boleh, harus jaga sikap, ya. Bahkan di makam-makam tertentu itu ada larangan, harus bisa tuh. Kalau kita ziarah ke makam wali tidak bisa tuh, ya. Bagi wanita yang sedang haid dilarang memasuki pemakaman ini, area dan sebagainya. Jaga-jaga tuh. Ya, makanya wanita jaga-jaga betul. Karena tradisi juga tuh kalau malam ya tuyulan kemana-mana. Karena makhluk halus itu dia paham, tahu, ya. Karena orang yang sedang itu. Apalagi apa misalnya buang pempes, ya, bekas darah haid itu sembarangan. Itu darahnya jadi minuman jin tuh, ya. Yang sembarangan makanya. Kalau pempes itu bagaimana caranya? Dibungkus di plastik, ya, dalamnya itu langsung ke tong sampah, tutupin. Biar dibuang begitu jangan. Itu kalau dibuang begitu tuh bekas darahnya itu jadi minuman jin itu, minuman setan. Ya, jangan minum dari darah kotor. Wa yajibu alal haidi wan nifasai qada usami fadi fil haid wan nifas duna qada isolati fa itati bihima. Wajib dan wajib kepada perempuan yang haid dan nifas mengkodok puasa yang luput di waktu haid dan nifas duna qada isolati fa itati bihima. Tidak wajib mengkodok sholat yang luput pada waktu haid dan nifas. Nah, orang yang sedang haid dan nifas dia wajib mengkodok puasa, tapi tidak wajib mengkodok sholat. Nah, ini juga kelebihan kasih sayang Allah, karunia Allah pada muslimah, ya, kaum wanita yang sedang dapat nikmat haid dan nifas itu. Ya, coba bayangin kalau setiap kita terkait, ya, lalu sholat tidak kerjakan pada saat itu, hanya seperti tidak bersih, tapi wajib diganti pada waktu lain ketika sudah suci, itu bisa berlipat-lipat itu, ya, mengerjakan sholat dulu, sholat wajib yang ketika dia dalam pada suci, belum juga harus menggantinya juga, masya Allah. Ini Islam tidak memberatkan, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Tapi kalau di saat puasa Ramadan dia datang haid, dia tidak wajib berpuasa, tapi wajib mengganti mengkodok di luar bulan Ramadan dalam keadaan suci. Ini ringan, ya. Islam tidak memberatkan, ya. Islam tidak membebani umatnya untuk beribadah kepada Allah. Ya, jadi nggak memberatkan. Ada nanya misalnya, kenapa kita tidak diberatkan, kok harus disunat? Dulu kita pernah bahas itu, ya. Sunat itu bagian laki-laki, kenapa? Membersihkan kotoran, ya, membuang najis yang menempel dalam tubuh. Kemudian apalagi, ya, mencerminkan kita umat Islam yang selalu mengikuti sunnah para nabi-nabi dan rasul, terutama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi kita Muhammad di sunatnya dikisahkan memang sebelum beliau lahir ke dunia sudah disunat duluan. Beda dengan kita. Nabi Ibrahim sunatnya umur 80 tahun.
Ya, kalau Pak Karno sekarang umur 70 tahun, masih 10 tahun lagi nunggu. Ya, Masya Allah. Nih deh, Nabi Ibrahim sunat itu 80 tahun. Terus siapa yang potong? Potong sendiri. Baik coba. Waktu itu almarhum Bang Imui belum ada. Rojak juga belum lahir belum. Masya Allah, bayangkan perintah Allah untuk sunat dipotong sendiri punyanya. Ada yang katakan dibecek itu pakai batu. Insya Allah biar putus. Ya, betapa beratnya itu. Tapi kalau perintah Allah dilaksanakan, tanya sakit apa enggak? Jangan tanya masalah sakit mah. Yang kelingking kita juga kebentur batu, bentur dulu, nggak main karena air mata keluar. Apalagi itu ujungnya harus dibecek supaya putus. Allahu Akbar. Itu perintah agama. Makanya dulu umat-umat terdahulu, ya, perintah agama yang berat tetap dilaksanakan karena taatnya terhadap Allah dan Rasulnya atas syariat yang dibebankan itu kepadanya. Dulu ada orang yang kalau dosa mata, jadi untuk menebus kesalahan, ya, matanya berbuat maksiat, matanya berzina, matanya bikin dosa, maka cara tobat adalah ditusuk matanya. Buta, bisa jadi buta. Begitu betapa beratnya. Makanya kita pada Nabi Muhammad bersyukur kalau kita berbuat salah, kita cukup tobat kepada Allah, tidak mengulangi, ya, perbuatan yang salah itu, lalu tidak mengulangi dan bersungguh-sungguh, ya, bahwa kita menyesal. Tapi kalau salah sama orang, satu, minta maaf kepada orang, mohon ampun kepada Allah, ya, tidak mengulangi perbuatan itu. Kalau barang kita ambil, balikin. Tuh, ayam tetangga masuk rumah kita kurungin aja, kita potong. Ya, dapat 3 hari tetangga nyari, Bang, ayam saya kayak ayam yang mana? Itu yang jago, yang jeger dan hebat itu tinggi. 3 hari nggak ada yang dia nggak ada yang dia ngomong tadi potong 3 hari yang lalu. Nah, bagaimana tobatnya? Minta maaf tuh. Yang kekirangan, yang punya kagak tahu, ya, diam. Allah tahu. Tetangga yang punya ayam bisa jadi nggak tahu siapa. Sebulan, 3 bulan, setahun, sampai seterusnya nggak tahu. Tapi Allah pasti tahu pada kelakuan seluruh makhluknya di muka bumi ini. Tuh. Yang pertama, kalau melakukan itu, minta maaf kepada orang yang punya ayam. Ya, minta maaf dulu dong. Minta maaf ya dulu. Saya waktu itu pengen makan ayam, tapi di Sipol baru punya duit. Ada ayam sepekan ke rumah. Satu, minta maaf, taubat kepada Allah, tidak mengulangi perbuatan itu, dan ulangin itu seharga ayam yang dipotong. Kalau udah gak ikhlas, ya, kalau nggak diulangi berdosa. Ya, katakan saya hilang dan sebagainya. Mohon keriduannya. Karena kalau nggak ikhlas, nggak diganti, besok di akhirat dituntut di hadapan Allah. Ayo, bagi yang merasa nyakitin tetangga, nyakitin orang lain, berbuat salah, buru-buru sebelum meninggal, minta maaf, minta ridhonya. Jangan malu-malu, jangan gengsi, jangan sok-sokan. Malu saya minta maaf, ente yang berbuat salah kan? Ngomongin orang di belakangnya, hidupnya agak tahu tuh. Digibahin, difitnah. Akui, minta maaf. Kalau nggak minta maaf, bangkrut besok di akhirat. Kata Nabi kita di depan persahabat, nanti di akhirat banyak manusia bangkrut, amal ibadahnya habis terkuras. Pada dia ahli ngaji,
suka berpuasa, sering baca Quran, sering berzikir, sering bersedekah, bolak-balik ke tanah suci umroh, tapi seperti ngomongin tetangganya, keburukannya dicuci, kemudian dijembrek, gedeng sama tetangganya, saudaranya gak baik-baik, dijelekin mulut tiap hari, lupa. Tuh pahalanya tuh boleh ngaji, umroh, baca Quran, zikir, dikasih sama orang yang diomongin, semata dosa orang yang ngomongin ke dia sebenarnya. Maka nanti di akhirat di hadapan Allah manusia seperti bangkrut itu, gak punya amal ibadahnya, amal kebaikannya, tidak amal orang yang dikerti. Ayo. Sebelum Allah panggil kita menghadapnya, kita meninggal, ayo minta maaf. Karena kalau salah manusia, minta maaf kepada manusia, jadi hadapan Allah, astagfirullahaladzim, Allah udah ampun, Allah maha baik, Allah Ghafurur Rahim, Allah maha pengampun dan maha kasih sayang, maha penyayang Allah itu. Tapi salah manusia, minjem duit 100.000, 10.000, sejuta, apa begini lagi, balikin, pulangin. Kalau nggak berganti, minta ridhonya, minta keikhlasannya. Aduh Pak, saya utang sama Bapak Farwan seperti udah 7 bulan, saya jadi cuma 3 minggu, hampir 7 bulan belum terganti ini. Ya, kalau udah cuma 100.000, saya susah bergantinya. Kalau Bapak itu, Bapak ikhlas, boleh diikhlasin. Yaudah deh, kalau mau Bapak ada uang, saya ridhoin diikhlasin. Baru tuh selesai urusannya. Tapi biar utang gope 500 perak, cepet kita utang, ya, beli bensin kurang gope, minjem ke teman, ya, teman inget lama banget padahal mah, ganti, kalau dia ikhlas baru lepas semuanya. Masya Allah, jangankan utang uang, utang makanan, utang pakaian, utang janji omongan doang salam. Ya, saya mah Bang Ubay misalnya nih, kata Bang Ubay ke saya, nanti kalau pulang ke Dongkal ketemu wali kota Pesarudin, salamin ya. Saya ketemu sama Pak Pesarudin, saya abaikan salamnya dari Bang Ubay ini. Bukan salam lagi, saya cepetnya. Berarti saya hianat. Saya harus minta maaf kepada beliau. Baik, saya wali kota kemarin saya lupa gitu, minta maaf ya. Beliau ridho, maka lepas. Kalau beliau nggak ridho, waduh repot. Ya, ayo hati-hati. Nih, makanya kita hablum minallah pada hablum minanas harus jaga dua-duanya dulu. Ya, mudah-mudahan ya Allah jaga kehidupan kita, keselamatan kita dunia dan akhirat, sampai kita kembali kepada Allah dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.